Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik teman-teman pembelajar, kembali lagi dengan saya Nur Hikmatullah, mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka Pokja Mamuju Tengah dengan NIM 859532293. Baik teman-teman pembelajar, video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD yang diampuh oleh Bapak Irfan Kurniawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji zat pada makanan. Di antaranya yaitu ada uji karbohidrat, uji lemak, dan juga ada uji protein. Nah, untuk lebih lengkapnya yuk kita simak videonya bersama. Hai teman-teman pembelajar, kembali lagi bersama saya. Sekarang kita akan melakukan uji karbohidrat pada makanan. Adapun alatnya diantaranya ada betadin atau bisa diganti dengan lugol dan kalium iodida. Kemudian ada sendok untuk mengaduk, serta bahan-bahan yang ada di depan saya. Nah, yang pertama ada pisang, apel, ada nasi, tahu, mentega, ada biskuit, kentang, gula, tepung, dan yang terakhir ada telur. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita melakukan pengujian bersama. Nah, baik teman-teman pembelajar, yang pertama kita akan meneteskan 2-3 tetes betadin pada masing-masing makanan yang ingin diuji. Nah, seperti pisang, apel, nasi, kemudian tadi ada tahu, mentega, biskuit, kentang, gula, tepung, dan juga telur. Kemudian kita akan melihat reaksi pada lugol atau cairan betadin tersebut. Nah, apabila pada bahan makanan yang diberikan cairan lugol itu berubah warna, berarti bisa dipastikan bahwasanya makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nah, kita tunggu selama beberapa menit sambil kita mengaduk atau mencampur bahan makanannya. Dan jangan lupa untuk tidak menggunakan kembali sendok pengaduk yang telah digunakan pada zat bahan makanan sebelumnya. Setelah melakukan percobaan, berikut merupakan hasil pengamatan. Yang pertama pisang berubah dari kuning menjadi hitam, kemudian apel tetap, nasi berubah dari putih menjadi kehitaman, tahu juga tetap, mentega masih berwarna kuning, biskuit berubah, kentang juga berubah menjadi biru kehitaman, gula tetap berwarna putih kecoklatan, tepung berubah dari warna putih menjadi warna hitam, telur tetap berwarna putih.
Adapun uji lemak pada makanan, diantaranya alatnya yaitu ada kertas buram atau bisa diganti dengan kertas minyak. Selanjutnya ada bahan-bahannya, diantaranya yaitu susu, ada minyak, santan, air, dan bahan makanan yang ingin diuji. Ada mentega, wortel, seledri, jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, dan juga ada kemiri. Baik teman-teman pembelajar, adapun langkah pertama untuk mengetahui lemak pada makanan yaitu menyiapkan kertas buram yang telah diberikan tulisan atau label. Yang pertama, kita mengoleskan minyak goreng pada kertas buram minyak goreng dan dilanjut dengan air pada kertas yang bertuliskan air tersebut. Nah, setelah itu kita tunggu selama beberapa saat sampai kering. Selanjutnya bisa kita lakukan penerawangan, bisa dilakukan dengan cahaya ataupun dengan senter. Selanjutnya yaitu kita menggunakan 2 kertas buram tersebut, yakni kertas buram yang berisi minyak dan juga air sebagai patokan untuk mengetahui apakah zat makanan tersebut mengandung lemak atau tidak. Baik teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengoleskan seluruh bahan makanan yang ada pada setiap kertas buram. Lakukan hal yang sama pada setiap bahan makanan yang ada, seperti ada santan, kemiri, mentega, wortel, seledri, dan bahan makanan yang lainnya. Lalu menunggu beberapa menit hingga bahan makanan tersebut yang telah dioles kering hingga bisa diidentifikasi. Sekarang kita akan mengidentifikasi dan mengelompokkan bahan makanan mana yang termasuk memiliki lemak. Minyak goreng berlemak, air tidak. Kacang berlemak, singkong tidak. Santan berlemak, sedangkan jagung tidak. Kemiri berlemak, seledri tidak. Wortel tidak berlemak, margarin berlemak, pepaya tidak, dan susu juga tidak berlemak. Nah, selanjutnya yaitu uji protein memerlukan bulu ayam. Kemudian kita juga menggunakan lilin yang telah dibakar, serta memerlukan beberapa zat makanan untuk diuji, yang mana ada tempe, ada roti, ada telur, ada gula, tepung, kemudian kangkung, seledri, dan juga ada tahu. Nah, cara kerja yang pertama yaitu kita membakar bulu ayam. Nah, aroma dari bulu ayam yang telah dibakar dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut merupakan makanan yang mengandung protein atau tidak. Nah,
Nah, jadi di sini yang pertama kita membakar tempe, lalu roti, kemudian dilanjut dengan bahan makanan yang lainnya. Dan pastikan agar lilin tetap menyala ya teman-teman pembelajar. Nah, setelah mengetahui aroma bulu ayam, kemudian kita membakar bahan makanan yang lainnya serta mengidentifikasi aroma pada zat makanan yang lain, apakah ia mengandung protein atau tidak. Nah, kita lakukan secara bergilir pada setiap zat makanan yang ada di piring tersebut. Nah, apabila semuanya telah dibakar, jangan lupa matikan lilinnya ya teman-teman pembelajar. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan protein dengan tembaga sulfat dan juga dengan air kapur. Nah, di sini kita juga menggunakan 2 suntikan ya teman-teman agar tidak bercampur. Nah, di sini ada tepung, putih telur, daging, gula pasir, sawi, dan bahan makanan yang lainnya. Nah, yang pertama kita meneteskan beberapa tetes air kapur di masing-masing bahan makanan. Kemudian kita lihat bagaimana reaksi yang terjadi pada zat makanan tersebut. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman pembelajar, apabila telah disuntikkan atau telah diteteskan beberapa tetes asam sulfat bersama dengan air kapur pada bahan makanan, kemudian berubah menjadi warna keunguan, itu tandanya bahwa dalam zat makanan tersebut mengandung protein. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita amati secara bersama bagaimana perubahan yang dihasilkan dari zat makanan. Baik teman-teman pembelajar, demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada laporan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.